Halo semua, ini adalah video part 2 kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait dengan latihan soal LPDP, tes bakat skolastik, kemampuan verbal ya. Dan di sini kita masih membahas terkait dengan sinonim. Oke, kita lanjut aja. Untuk nomor 11 ya, apa sih sinonim dari botani ya? Botani sendiri itu berhubungan dengan tumbuhan. Jadi jawaban yang benar adalah A, nabati ya. Bukan hewani, bukan kodrati, bukan hayati, dan bukan insani ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Apa sinonim dari residu? Residu sendiri itu adalah sisa suatu proses ya, misalkan pada reaksi kimia. Jadi sinonimnya adalah E, yaitu sisa ya. Jadi bukan produk ataupun hasil ya. Bukan reaksi dan juga bukan reaktan ya. Residu itu adalah sisa. Kemudian nomor 13, siklus. Nah, siklus sendiri itu adalah pengulangan. Jadi adalah suatu rangkaian yang berulang gitu ya. Misalkan siklus pembentukan air atau siklus fotosintesis atau ya seperti itu ya. Jadi ada banyak ya siklus gitu. Nah, jadi siklus itu terkait dengan pengulangan. Jadi jawabannya adalah D ya. Jadi bukan standar, bukan proses, bukan rangkaian, dan juga bukan peristiwa. Kemudian dikte. Nah, apa sinonim dari dikte? Nah, dikte sendiri itu adalah kegiatan untuk menyebutkan kata-kata untuk ditulis orang lain atau dieja gitu, atau penulisan ulang secara lisan. Jadi jawaban yang sangat benar yang sesuai dengan dikte atau sinonim dari dikte itu adalah imla. Jadi bukan perintah ya, bukan diktator, bukan paksa, dan bukan arahan. Kita lanjut ke nomor 15. Apa sinonim dari motif? Ya, sepertinya ini paling gampang ya. Jadi motif sendiri itu adalah pola ya. Jadi sinonim dari motif itu adalah pola. Motif itu sangat dikaitkan dengan banyak hal ya. Misalkan teman-teman temukan misalkan motif pakaian, jadi pola pakaiannya, jadi ya desainnya gitu, kayak gitu. Misalkan pola pada kain batik kayak gitu ya, jadi motif pada kain batik gitu. Jadi pastinya bukan wujud, bukan gambar, bukan motivasi, dan juga bukan semangat ya. Kemudian kita lanjut ya, nomor 16. Cogan ya, ini cogan bukan cowok ganteng ya, kayak singkatan-singkatan zaman sekarang ya. Ya, jadi cogan itu adalah lambang, lencana, atau simbol kehormatan ya. Jadi jawaban yang benar sinonim dari cogan itu adalah lencana atau E. Bukan pisau, bukan keris, bukan senjata, dan bukan pedang ya. Oke, kita lanjut. Jongos ya. Jongos itu adalah istilah lama atau istilah kasar untuk pembantu rumah tangga. Jadi jawaban yang benar adalah A. Bukan majikan pastinya ya, karena itu adalah malah lawan katanya ya. Bukan wira swasta, bukan pedagang, dan bukan petani. Kita lanjut untuk nomor 18 ya. Nomor 18, jarak. Apa sinonim dari jarak? Nah, jarak sendiri itu artinya atau bisa dibilang sebagai, kalau dalam bahasa Inggris adalah distance ya. Jadi yang bukan mendekati sih, lebih ke jawaban sebenarnya itu adalah A ya. Jadi sinonimnya adalah A. Jadi jarak itu pastinya bukan waktu, bukan juga lebar, bukan juga kecepatan, dan juga bukan volume ya. Ini distansi. Distansi itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu distance, atau artinya juga jarak gitu. Kemudian 19, militan ya. Militan, oke. Ini kita sering dengar ya kalau misalkan di berita-berita gitu ya. Jadi militan sendiri itu biasanya berarti seseorang yang agresif dan siap berjuang keras untuk suatu tujuan. Jadi militan itu sinonimnya adalah agresif ya. Bukan anti penindasan, of course, bukan ideologi, bukan brutal, dan juga bukan penggolongan. Kemudian untuk nomor 20,
Citra ya. Citra itu apa sih? Nah, citra itu terkait dengan representasi mental ataupun visual gitu. Ya, jadi otomatis yang paling mendekati apa? Yaitu gambaran ya, citra ya. Citra baiknya ya, gambaran baiknya atau ya seperti itu ya. Jadi jawabannya bukan dimensi, pastinya bukan anggapan, bukan imajinasi dan bukan mutu gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk nomor 21. Oke. Untuk nomor 21, sinonim dari bursa. Ya, ini kita sering dengar ya kayak bursa efek kayak gitu-gitu. Jadi bursa sendiri itu adalah tempat jual beli surat berharga atau bursa efek itu sendiri ya. Atau diidentikan dengan pasar uang. Ya, jadi yang benar itu adalah A. Ya, jadi bukan pembeli, bukan penjual, bukan saham, dan juga bukan peluang. Kemudian untuk sinonim dari ultima ya. Ultima sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti terakhir atau yang paling akhir gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Akhir. Bukan awal, bukan tengah, bukan utama, dan bukan sebab. Lanjut, nomor 23. Eclipse ya. Eclipse biasanya kita mungkin ada judul buku ya, ataupun biasa ada di tulisan ya, banyak tulisan yang menyebutkan eclipse instead of gerhana ya. Jadi eclipse itu sangat dikaitkan oleh gerhana. Jadi sinonim dari eclipse itu adalah gerhana. Bukan penjepit buku, bukan garis khatulistiwa, bukan gaya gravitasi, dan bukan lonjong. Untuk nomor 24, reportase. Reportase, ya kalau kita nonton berita nih ya. Jadi reportase sendiri itu adalah hasil peliputan atau kegiatan melaporkan suatu kejadian. Jadi tentunya jawabannya adalah A, laporan ya. Jadi bukan persiapan, bukan rahasia, bukan reporter, of course, dan juga bukan deportasi ya. Yang terakhir, agitasi ya. Kalau kita lihat di KBBI ya, agitasi sendiri itu berarti usaha membangkitkan semangat atau mempengaruhi orang lain. Seringkali dalam bentuk hasutan ya. Jadi bisa dibilang sinonimnya adalah A, hasutan ya. Bukan pujian, bukan amarah, dan juga bukan kesenangan, dan juga pastinya bukan penolakan gitu ya. Oke, itu ya dari yang kita bahas untuk video ini ya. Jadi hal ini berarti pembahasan terkait dengan sinonim di kemampuan verbal sudah berakhir. Untuk video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan antonim ya. Kalau misalkan teman-teman ada komentar, ada pertanyaan, ada saran, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.